Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wassalihin wassadiqin wa walidina wa masyayikhina fid din. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita taruh sebelah sini aja. Nggak tekan. Nah, enak ini. Para jamaah rahimakumullah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini sejenak kita duduk untuk merehatkan ruhaniyah kita. Karena manusia itu ada 3 unsur yang semuanya harus dikasih makan. Tidak cuma jasadnya, ada jasmani, ada rohani, dan ada akalnya. 3-tiganya harus dikasih makan. Kalau enggak seimbang nanti orang itu. Misalnya badannya sehat, orangnya sehat, badannya sehat, pinter, tapi karena rohaniyahnya enggak pernah dikasih makan, gampang stres. Orangnya gampang stres, gampang ngedrop, gampang putus asa, gampang marah. Kenapa? Rohaniyahnya jarang dikasih makan. Akal harus dikasih makan, jasmani dikasih makan, rohani juga dikasih makan. Apa makanan jasmani? Udah tahulah kita makanan jasad. Kalau makanan rohani adalah zikrullah, mengingat Allah. Seperti ini kita membicarakan tentang keagungan Allah, syariat Allah, perintah-perintah Allah. Nah, ini bagian dari memberi makan rohani. Maka kalau kita ini dah sibuk kerja tapi enggak dikuatkan ruhaninya dengan zikrullah, maka lemah nanti dia. Gampang ngedrop orangnya, gampang putus asa, sensitif, gampang tersinggung dan sebagainya. Dan akal, makanannya apa? Makan akal adalah ilmu pengetahuan. Akal makanannya ilmu, jasmani makanannya nasi, roti, makanan, minuman. Rohani makanannya adalah zikrullah. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Semua itu harus seimbang dan enggak boleh dibuat enggak seimbang. Kalau dibuat enggak seimbang, nanti orang itu yang rugi sendiri. Oh, sibuk cari kerja, sibuk bisnis, sibuk usaha, tapi dia lupa jasmaninya itu juga butuh istirahat, butuh makan. Tapi dia pakai kerja terus, lama-lama jeblok juga dia, jeglek juga dia. Nah, jadi semua harus diperhatikan dalam keseimbangannya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan pada kita. Hadirin rahimakumullah, hari ini saya ingin hanya bahas sedikit tentang 20 menit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dalam kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi, juga disebutkan di sana, dalam Sahih Bukhari dan dalam banyak kitab-kitab hadis banyak. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara itu yang baik saja, aw liyasmut. Kalau enggak bisa, maka lebih baik diam. Enggak bisa ngomong yang baik, berarti lebih baik diam. Pertanyaannya, Pak, dalam hadis ini berarti pilihan bicara itu ada berapa? Kan Nabi berkata, "Falyaqul khairan aw liyasmut", berbicara yang baik atau enggak diam. Berarti pilihan berbicara ada berapa? Ada 1, yaitu berbicara yang baik saja. Kalau diam kan enggak bicara. Bicara cuma 1 pilihannya, baik saja, titik, nggak ada pilihan lain. Makanya sampai Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, tahukah engkau
Betapa banyak orang yang masuk neraka itu kepleset karena urusan lidahnya, kepleset ke neraka karena urusan lidahnya. Maka lidah ini kalau nggak hati-hati menjadi penyebab celaka dunia dan akhirat. Dan hadis tadi Pak, sandarannya itu pada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu bab iman, itu bab akidah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu kan rukun iman itu. Bagian dari keimanan seseorang, akidah. Tapi disandarkannya dengan falyakul khairon aw liyasmut. Hendaklah ngomong yang baik atau diam. Sebab apa? Pembicaraan yang baik ini nanti dampaknya ke Allah ada perhitungannya. Omongannya ini kalau nggak baik membuatnya bisa nggak beriman kepada Allah, bisa kufur kepada Allah. Omongan ini kalau nggak baik menyebabkan kerugian di hari kiamat. Makanya sandarannya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang imannya benar, yang tauhidnya bagus, mesti omongannya baik. Kalau ada orang kok suka mencela, mencaci, menghina orang lain, jelek-jelekkan orang lain, berarti ada masalah dengan keimanannya, keimanan kepada Allah dan hari akhirnya. Sebentar ya Pak, sabar. Bismika Allahumma ayah, bismika amutnya nanti. Ayat ini pun menjadi sebab, menjadi penilaian bahwa tolak ukur sempurnanya iman seseorang itu adalah ucapan yang baik. Ya, tolak ukur sempurnanya iman seseorang adalah dia ucapannya baik. Makanya sampai gini Pak, kata para ulama, lidah kita ini, lidah untuk bicara ini punya dua benteng, yaitu dua bibir dan gigi. Ini bentengnya lidah. Lidah itu dibentengi sama bibir dan gigi. Maksudnya apa? Supaya lidah itu hati-hati. Sudah dikasih dua benteng kok masih suka mencaci orang lain, mencela orang lain. Bentengnya lemah banget itu. Dikasih benteng gigi dan bibir itu supaya nggak gampang ngomong. Lebih banyak dengar daripada bicara. Makanya telinganya dua, mulutnya satu. Supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Nah saya malah kebanyakan bicara ini. Kalau gitu billahi taufik wal hidayah. Jenengan ini malah bener, lebih banyak dengerin aja lah daripada ngomong. Ngomong ini banyak salah ya. Maka wajib bagi kita itu agar senantiasa menjaga kebersihan dari lidah kita, dari omongan kita. Karena dalam Al-Quran itu Allah berfirman dalam surah Al-Qalam itu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap kalimat, setiap kata, bahkan kata para ulama, setiap huruf saja, satu huruf keluar dari lidah kita ditulis itu sama malaikat. Itu enggak satu kalimat, satu huruf yang keluar dari lidah kita ditulis sama malaikat, raqibun atid. Itu menjadi huruf yang baik atau huruf yang jelek. Jadi perkataan yang baik atau perkataan yang jelek itu ditulis, bahkan satu huruf. Makanya dari itu lidah ini betul-betul harus kita sama-sama jaga. Rasul itu pernah ditanya an aksari maidkhulun nasal al-annar, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan seorang paling banyak masuk neraka? Kata Nabi, dua, al-fammu wal farju, yaitu lidah dan kemaluan. Itu Pak yang bikin orang banyak masuk neraka. Mulut, lidah itu kebanyakan perempuan. Kalau kemaluan itu kebanyakan laki-laki. Karena laki-laki itu lebih cenderung ke syahwatnya. Sudah tua juga kita nih, tapi masih senang nonton cewek-cewek cantik di internet, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kita nih Pak udah punya istri, tapi kelakuan kita masih memperturutkan selangkangan. Mohon maaf, saya ceploskan begini biar kita ini sadar. Kadang kalau nggak diceplosin itu nggak kerasa. Udah tua tapi kok masih mikirin selangkangan terus. Kapan terhormatnya kita nih? Orang kok hina terus itu. Kepala itu harusnya pikirannya Al-Quran, kebaikan, memuliakan orang. Bagaimana kepala itu isinya memakmurkan umatnya Nabi Muhammad, membahagiakan orang. Tapi kepala isinya mau selangkangan tok. Selingkuhannya sama istrinya, handphone dikasih password. Sampai rumah berhenti dulu di jalan, delete semua chat-chatnya biar sampai rumah istri nggak tahu. Ini loh
Otak isine mung selangkangan tok, enggak terhormat sama sekali, tidak mulia sama sekali. Stop lah yang kayak gitu tuh. Enggak ada mulianya belas itu. Itu yang kata Nabi, al-fammu wal farju. Laki-laki itu kejeblosnya di neraka gara-gara kemaluan, perempuan itu paling banyak gara-gara lidahnya. Halo? Halo? Masih hidup atau sudah tenggelam? Maaf ya Pak, ini kadang kalau bab kayak gini saya agak galak, tak ceplos kayak kenapa? Udah punya pasangan kok isih senengane lirik-lirik perempuan lain. Dumeh duitnya oke, uangnya banyak. Juga gitu. Jangan kayak gitu. Orang itu kalau sudah sekali zina, yakhlut fihi muhana, dikalungkan di lehernya itu kehinaan. Hukuman zina bagi yang sudah nikah itu apa Pak? Dirajam. Kalau udah nikah, dirajam sampai mati. Kalau dia nggak mati, nggak dirajam, karena Indonesia nggak ada hukum rajam, nanti diselesaikannya di hari kiamat. Maka kata guru saya gini, nah terus gimana kalau kita pengen tobat? Bagi orang yang sudah nikah kok sampai zina, lebih baik mengisi sisa umurnya dengan nyadong maghfirahnya Allah saja, udah itu. Nyadong maghfirahnya Allah, ampun Allah itu aja. Berharap nggak dirajam di hari kiamat. Karena itu masuk perkara hudud, bukan masalah perdata. Masuk perkara pidana. Dalam Islam itu pidana sama perdata dibedakan. Kalau pidana itu cara menghukumnya udah ditentukan Allah, nggak boleh diotak-atik. Tapi nek perdata ini masih bisa bisa saling maaf-maafkan selesai. Tapi nek pidana itu cara menghukumnya, yang menghukumnya semua ketentuannya dari Allah. Kayak mencuri itu bab pidana. Kan berzina, mencuri, minum minuman keras, menuduh orang zina tanpa bukti, itu masuk pidana. Menuduh orang nggak sesuai nasab, oh ini bukan nasabnya, dia bisa nggak datangkan saksinya? Kalau dia nggak bisa datang, berarti orang yang nuduh orang itu nasabnya nggak tersambung, dia itu sama dengan nuduh orang tuanya zina. Di hari kiamat dia suruh datangkan saksinya. Kalau dia nggak bisa datangkan saksi, dicambuk dia 80 kali. Nggak boleh nuduh orang sembarangan itu. Ngelihat artis cantik, wah ini bispak. Apa itu bispak? Bisa dipakai. Tahu-taunya artis ini bisa dipakai dari mana? Ya, rumornya begitu. Loh, dia bisa datangkan saksi nggak? Ngelihat betul nggak dengan mata kepalanya? Umat Islam tuh nggak boleh berkata-kata kok dari katanya kila wakila nggak boleh. Hati-hati mulut ini. Gara-gara ngatain, oh Syahrini itu bisa dipakai, oh Nikita Mirzani itu bisa dipakai. Anda sudah pernah ngelihat dia dipakai orang. Kalau nggak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, jangan ngomong begitu. Kita kena cambuk 80 kali dalam Islam. Hati-hati. Jadi gara-gara lisan, gara-gara lidah. Nabi Nuh alaihi salam itu ngelihat anjing matanya 4. Satu ketika lihat anjing, maaf, mungkin keadaannya nggak normal. Anjing itu matanya 4. Nabi Nuh ngerasa jijik itu, kok jelek banget anjing ini. Lain sama yang lain. Maka lantas dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan kisah ini, Allah langsung menegur Nabi Nuh karena perbuatannya menghina anjing itu nih, memandang dengan pandangan yang seolah-olah komentar yang enggak bagus tentang anjing itu. Karena kata Allah ya Nuh, bagaimanapun juga anjing itu adalah ciptaan saya. Jangan kau merendahkannya, jangan kau menghinanya karena rupanya seperti itu. Bagaimanapun itu adalah ciptaanku. Ini bayangin Pak ya, menjelekkan anjing aja itu Allah nggak suka, apalagi kalau sesama manusia. Menjelekkan anjing saja sudah Allah nggak suka, apalagi menjelekkan manusia. Maka kita itu dilarang saling melaknat, saling mencela, saling mencaci. Fawailul lil ayatnya al-humazah wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang hobinya suka ngumpat, suka mencela, suka mencaci maki. Wailul likulli humazatil lumazah. Enggak boleh mencela, menghina, kecuali yang jelas kematiannya. Selama masih hidup nggak boleh, kecuali jelas kematiannya. Jadi yang dicela boleh itu 3 Pak. Yang dicela boleh itu 3. 1, kalau sudah jelas kematiannya. Jadi matinya sedang berzina, lagi wik-wik, tiba-tiba dead, meninggal. Lagi wik-wik,
lagi wik meninggal. Oh, jelas itu. Nauzubillah min dzalik. Kita minta sama Allah supaya dilindungi dari dosa kayak gitu. Ini jelas kelakuannya jelek. Kedua, atau orang matinya murtad. Dia murtad terus mati. Nah itu. Yang kedua yang boleh dicela itu Fir'aun, dan yang ketiga iblis. Dan bolo tentoranya iblis, yaitu setan, demit, gerandong, mak lampir dan sebagainya kayak. Tapi selain itu tidak boleh. Selama orang itu masih hidup, masih ada kemungkinan dia beriman. Kan ada satu kisah tuh. Ada satu kisah orang Majusi. Ini kisahnya seorang Majusi, Pak. Tinggal berdekatan tetanggaan dengan seorang ulama sufi ahli hikmah. Orang penyembah api itu nyembah api terus begitu. Ditanya sama ulama sufi, Anda itu Pak, kira-kira dia itu ketika apinya itu, dia itu sangat takzim sama api, itu takzim banget, hormat banget sama api, dijaga betul. Ditanya sama ulama sufi ini, Anda itu besok di akhirat Pak, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Ya saya insya Allah masuk surga. Oh gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ditakdirkan masuk neraka, ini api ini membakar Anda atau tidak? Ya enggak mungkin bakar saya, sebab di dunia saya memuliakan dia, saya hormat sama dia, saya takzim sama dia. Oh, jadi Anda enggak mungkin dibakar api? Enggak. Karena kenapa? Api ini sudah kenal sama saya, tiap hari saya memuliakan dia. Oh gitu ya. Coba Pak, tangan Anda ditempelkan ke api. Wah begitu orang Majusi tadi nempel ke api, dia melonyoh tangannya, kebakar itu. Terus kata ulama sufi tadi, di dunia saja ternyata api ini sudah lupa, apalagi dengan di hari kiamat, pasti dia lebih lupa sama jenengan. Lah tanya balik, lah kalau Anda ya ulama masuk mana? Saya nggak tahu, saya masuk surga atau neraka, tapi insya Allah saya senantiasa menyembah Tuhannya yang menciptakan api ini. Insya Allah saya nggak dibakar sama Allah dengan api ini karena saya menyembah Allah, kata ulama itu. Oh ya, gimana buktinya? Mana buktikan? Nah, ulama tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan ke api tangannya, nggak kebakar. Tangannya itu nggak kebakar. Tapi jangan coba ini di rumah. Ini tidak pantas, belum pantas ditiru kita, ini belum pantas. Disitulah kemudian dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, langsung meninggal. Gak taunya dia meninggal, pingsan. Gak pingsan lagi, meninggal. Yang sufinya pingsan, ulamanya. Yang orang itu meninggal. Ditanya ketika bangun, wahai ulama, kenapa engkau ikut pingsan? Orang tadi meninggal, kenapa engkau pingsan? Dia itu kafir 80 tahun, bersyahadat 1 kali, diampuni dosanya dan meninggal. Jadi kita tuh nggak bisa nilai orang itu walaupun dia masih kafir ya, tapi kita tetap husnuzon, bisa jadi di pengakhirannya dia masuk Islam. Kemudian disebutkan pula kita itu dilarang oleh Allah SWT melaknat benda mati, bahkan benda mati pun dilarang untuk melaknat, menghina benda mati. Kenapa? Orang yang terbiasa melaknat benda mati, karpet, AC, mic, segala macam, hobinya ngelaknat terus itu. Nanti dia akan kebiasaan yang akhirnya mencela manusia. Jadi dalam agama kita itu melaknat benda mati nggak boleh. Maka dari itu kita diperintahkan menjaga lisan kita atas apapun yang terjadi pada sekitar kita, lingkungan kita. Apa yang terjadi pada teman dan sebagainya. Ada teman jatuh malah kita ketawa, bukannya nolong, dia duduk di kursi, kursinya patah. Biasanya orang pada ketawa, terbahak-bahak. Dikatakan para ulama, orang yang kalau tertawa sampai terbahak-bahak itu mengurangi rahmatnya Allah kepada orang itu. Jadi orang kalau sampai tertawa, terbahak-bahak itu mengurangi rahmatnya Allah kepada orang itu. Karena itu Pak, perlunya kita untuk senantiasa lebih hati-hati dalam menjaga lisan. Dikatakan pula, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.
Maka kalau orang mulutnya sering ngomong yang jelek, dia doain orang, saya sakit tolong doain Al-Fatihah. Al-Fatihah itu gak mempan. Jadi saya ulangi Pak, rahasianya kenapa ada orang kalau doain aja Al-Fatihah sembuh, didoain Al-Fatihah sembuh. Orang itu perhatikan lisannya, insya Allah dia orang yang lisannya terjaga, gak suka ngomong kotor, ngomong jorok, gak suka mencela, mencaci. Kalau lisannya bersih, lisannya baik, dia ngomong Al-Fatihah itu diterima Al-Fatihah sama Allah. Jadi orang yang omongannya suka jelek, Allah nggak menerima orang yang suka ngomong yang jelek itu. Dari lisannya itu nggak mempan untuk ngobati, untuk nyembuhin orang itu nggak mempan. Jadi rahasianya itu di situ Pak. Makanya ada orang kok doain dikit sembuh, Al-Fatihah mari, Al-Fatihah mari. Nah itu lisannya terjaga. Nah ini sebenarnya pelajaran buat kita semua. Bagaimana kita hendaklah menjaga lisan kita supaya senantiasa berkata yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam. Dan salah satu ucapan yang baik adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, maukah kamu, hal adullukum, kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan suatu afdolul a'mal, amal terbaik yang tidak tersusupi riya, dan amal itu aqwa arfa'u darajat indallah, amalan itu sudahlah baik, dicintai Allah, amalan yang tidak tersusupi riya, cepat ngangkat derajat orang ke langit, maksudnya di sisi Allah SWT. Dan amalan itu lebih baik daripada berinfak emas satu gunung, dan lebih baik daripada amalan ini, lebih baik daripada orang berjihad, berperang di jalan Allah, dia berhasil membunuh musuh dan dia terbunuh di medan jihad, yaitu zikrullah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita terbiasa berzikir, maka suatu saat kalau kita itu lisannya biasa zikir Pak, jatuh itu yang diucapkan zikir, kepleset innalillah, astagfirullah gitu, karena terbiasa zikir. Nah, lisannya nggak biasa zikir, kepleset bajindut. Itu karena kenapa? Nggak biasa zikir. Orang biasa zikir nggak mungkin ngomong bajindul, nggak biasa. Karena terbiasa dia berzikir kepada Allah sehingga lisannya terjaga. Maka kalau ada orang kepleset di kamar mandi, pas ngomong bajindul, kepleset, kena kepalanya ini, otak kecilnya, meninggal, akhir kalimatnya adalah bajindul tadi. Astagfirullah, meninggal kan baik, kalimat terakhirnya adalah astagfirullah. Nah, itulah pentingnya zikir itu, sampai sehingga menjadi suatu kebiasaan dia dalam latahnya itu zikir gitu loh, keplesetnya itu zikir, spontanitasnya itu zikir. Nah itu yang membuat dia itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas 20 menit. Demikian Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah senantiasa menjaga lisan kita agar bisa lebih hati-hati dan bisa berkata yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.